Perkenalkan, nama saya Tamara Isabella, SF19178 dari S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal, sedangkan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Saya di sini mengambil data dari skripsi dengan judul Pengaruh Edukasi Menggunakan Leaflet Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dalam Penggunaan Antibiotik di Baambang Tengah, Kalimantan Tengah. Lanjut kita ke dalam SPSS. Di sini saya ada dua data, yaitu data sikap dan data pengetahuan. Tapi di sini saya akan mengambil untuk pengetahuan saja, karena data sikap dan data pengetahuan di sini ada 400 data. Jadi saya akan mempersingkat waktu mengambil dari data pengetahuan. Sebelum ke data view, kita akan ke variabel view. Di nama saya akan tulis hasil dan kelas. Untuk desimal, di sini saya tidak menggunakan koma, jadi desimal kita tulis 0. Untuk label pada hasil, yaitu data hasil kuesioner. Sedangkan di kelas, kita tulis kelas. Untuk value, yang pertama, yaitu kita tulis 1 untuk pretest pengetahuan. Yang kedua untuk post-test pengetahuan. Kita add-kan, kemudian oke. Untuk measure, di sini kita gunakan scale untuk hasil dan kelasnya. Setelah data variabel view sudah selesai, maka kita akan lanjut ke data view. Untuk data hasil yang kita isi yaitu post-test dan pretest. Di sini saya sudah memasukkan ke dalam Excel untuk mempermudah menyalin data ke dalam SPSS. Untuk data pretest di sini ada 100 data. Untuk data pretest, maaf, untuk data post-test di sini juga ada 100 data. Tadi di variabel view untuk value-nya yang untuk pretest itu kita misalkan angka 1. Jadi di kelas kita ketik 1. Untuk post-test di sini tadi yaitu angka 2.
Setelah data view sudah selesai, maka kita akan lanjut untuk menguji uji normalitas. Pertama ke analis, lalu ke descriptive statics, kemudian explore. Untuk data hasil kuesioner kita masukkan dependent list dan kelas di dalam factor list. Kemudian plots. Jika ingin melihat uji normalitas, maka diberi tanda centang pada normalitas, kemudian tekan OK. Untuk hasil uji normalitas pada data pengetahuan pretest dan posttest, yaitu dengan SIG kurang dari 0,05, sehingga data yang didapatkan yang ini tidak normal. Dilanjutkan dengan mencari uji homogenitas. Kita masuk ke analis, kemudian descriptive statics, explore. Caranya sama dengan mencari uji analis, lalu plots. Jika kita ingin mencari uji homogenitas, maka centang pada normalitas kita hilangkan, kemudian ke power estimation, continue, OK. Untuk data homogenitas di sini SIG-nya 0,000, yaitu berdistribusi tidak homogen karena data di bawah 0,05. Di sini dapat kita lihat ada 100 data pengetahuan posttest dan pretest. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan uji normalitas dan uji homogenitas. Pada uji normalitas didapatkan nilai SIG kurang dari 0,05 yang berarti data berdistribusi tidak normal. Pada uji homogenitas didapatkan nilai SIG kurang dari 0,05 yang berarti data tidak homogen. Karena kedua data tidak memenuhi persyaratan uji parametrik, maka dilanjutkan ke uji non-parametrik. Selanjutnya kita akan ke program SPSS. Pada nama di sini yang pertama kita isi post, yang kedua pri. Pada desimal di sini saya menggunakan 0. Pada label dapat diisi posttest dan pretest. Jika variabel view sudah selesai, maka kita akan lanjut ke data view. Kemudian kita input data yang ada di Excel tadi ke dalam program SPSS. Setelah data view sudah selesai diisi, kita akan lanjut ke analis, kemudian ke non-parametric test, lalu ke legacy dialogs, pilih 2 related sample. Kemudian kita reset. Pada posttest kita isi di test pairs, untuk pretest juga sama. Pada tes tipe di sini sudah diconteng pada Willockson, kemudian kita pencet OK. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama, tabel rank adalah statistik deskriptif dan tabel tes statistik. Inilah yang dijadikan acuan untuk menjawab hipotesis penelitian. Dasar pengambilan keputusan uji Wilson itu jika nilai ASMP SIG kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jika nilai ASMP SIG lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Konsep dasar uji Wilson bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata 2 sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji Wilson idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Uji Wilson merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilson tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Uji Wilson digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya ada perbedaan antara sebelum dengan sesudah pemberian intervensi berupa leaflet untuk pretest dan posttest. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.